Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep tawadhu, taat, qanaah, dan sabar dalam Islam. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital dengan dosen pengampu Dr. Feni Ayu Murnia MPD. Apa saja sih konsep dari materi ini? Yang pertama yakni tawadhu, taat, qanaah, dan sabar. Adapun untuk konsep tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi tawadhu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Lawan dari sifat tawadhu adalah takabur. Sifat takabur adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan untuk dalil daripada tawadhu, sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Untuk perilaku tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yakni tawadhu yang terpuji. 1. Tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan, dan minuman. Yang kedua, sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Yang ketiga, merendahkan nada suaranya. 4. Gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan tawadhu yang dibenci yakni 1. Bersikap sopan santun dalam memiliki maksud yang tidak baik. 2. Tidak berlebihan memakai harta karena takut diberi atau diminta zakat. 3. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan maksud ada imbalan dari yang menolongnya. Untuk konsep yang kedua yakni pengertian taat. Kata taat berasal dari bahasa Arab yaitu to'at. Kata ini memiliki makna mengikuti atau menuruti. Secara istilah, taat berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Memiliki sifat taat akan memberikan akibat yang baik bagi pemiliknya. Jika setiap orang telah memahami maksud sikap ini, ia akan memahaminya di kehidupan sehari-hari. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu bertaat dalam benar. Sedangkan 3 tingkatan objek ketaatan. Pertama yakni taat kepada Allah SWT, yakni ketaatan kepada Allah menempati posisi tertinggi sebagai seorang muslim. Ketaatan yang kedua yakni ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi sejajar sama dengan ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan ketaatan yang ketiga yakni ketaatan atau keteladanan ulil amri. Sebagai ulil amri di sini terbatas pada pemerintahan, dengan perintah berbeda. Oleh karena itu kita juga harus taat pada peraturan pemerintah. Hikmah dari perilaku taat yang pertama yakni 1. Hati dan pikiran tenang. 2. Kehidupan lebih tertata. 3. Akan mendapat kemudahan dalam segala urusan. 4. Tidak akan ada banyak waktu yang terbuang. 5. Tidak akan terjerumus ke dalam keburukan. Dan 6. Akan mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah. Sedangkan konsep yang ketiga yakni qanaah. Pengertian dari qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Qanaah bukan merasa bodoh dan bermalas-malasan hidup serta tidak mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk dalil daripada qanaah ini yang pertama Al-Quran surat An-Nisa yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang diberi Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada kebahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bahagia dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari yang kedua, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Muslim yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang masuk Islam mendapat rezeki secukupnya dan ia merasa cukup
dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Sedangkan dampak positif dalam membiasakan sikap qanaah, yakni dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Sering bergaul dengan orang tunanetra dan orang miskin, yakni juga membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang. Begitu juga mensyukuri setiap rezeki dan kondisi yang kita terima tanpa mengeluh. Di samping itu, jiwa dan pikiran lebih tenang, disukai setiap orang karena semua akan merasa aman dan nyaman berada di sekitar kita, juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping itu, terhindar dari sifat tamak, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Untuk konsep yang nomor 4, yakni sabar. Sabar ini adalah merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yakni sobar, yang berarti menahan atau mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Dalil nakli tentang perintah sabar pertama yakni firman Allah dalam surat Luqman ayat 17 sebagai berikut, artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sedangkan untuk dampak positif dari sabar, yang pertama yakni memberi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Dengan sabar membuat tubuh dan pikiran lebih tenang, Anda tidak terbebani dengan target yang akan Anda capai dan juga tidak stres. Yang kedua, menikmati proses. Apabila Anda terburu-buru, maka Anda terus berusaha dan hanya melihat target saja. Yang ketiga, menyeimbangkan tempo dengan pikiran. Bukan hanya diri Anda saja yang terkena dampak jika tidak sabar, maka lingkungan pun juga akan terpengaruh. 4. Hidup damai. Ketidaksabaran akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, dan permusuhan. Apabila Anda sabar, maka akan merasa hidup lebih damai karena setiap hal yang dilakukan akan mengalir dengan sendirinya. Sekian, terima kasih pembahasan tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.